Pada materi ini kita akan membahas mengenai latar belakang dan konsep pengembangan aplikasi desktop. Mungkin saat ini banyak dari kita masih menggunakan aplikasi desktop yang terinstal di komputer kita masing-masing untuk menunjang produktivitas kita, dibandingkan dengan menggunakan aplikasi web maupun aplikasi mobile. Nah, hal tersebut juga yang menjadi salah satu alasan mengapa sampai saat ini pengembangan aplikasi desktop itu belum mati. Aplikasi desktop bisa berkinerja lebih baik dibandingkan dengan aplikasi web. Karena aplikasi ini mungkin tidak memerlukan koneksi internet untuk bisa bekerja, dibandingkan dengan aplikasi web yang sangat bergantung pada koneksi jaringan komputer atau koneksi internet. Dalam kebanyakan kasus, aplikasi web dan aplikasi mobile biasanya tidak cukup kuat untuk pembuatan konten tingkat profesional, atau misalnya untuk mengerjakan komputasi ilmiah, atau untuk menghandle game dengan pengolahan grafis yang tinggi. Ini adalah contoh aplikasi desktop yang mungkin pernah kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat di sini ada contoh aplikasi desktop untuk melakukan pengolahan grafis ya. Kemudian di sini juga ada aplikasi desktop yang diperuntukkan untuk pengolahan suara, untuk pengolahan video ya. Kemudian juga ada, kalau kita lihat di sini ada aplikasi yang dibangun untuk melakukan pengenalan wajah di sini atau pengenalan objek ya. Di sisi lain di sini ada juga, kalau kita lihat, ada aplikasi yang biasa kita gunakan sebagai programmer untuk menuliskan kode program ya, aplikasi text editor. Nah, biasanya kan kalau aplikasi text editor itu kita gunakan biasanya tanpa koneksi internet ya, kecuali misalnya kita membutuhkan update untuk plugin-plugin tertentu untuk aplikasi kita. Barulah kita misalnya butuh koneksi internet untuk mengupdate plugin atau menginstal extension dalam text editor. Tapi umumnya kita menggunakan text editor tanpa koneksi internet dan itu bisa membantu produktivitas kita untuk mengembangkan sebuah program. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Misalnya untuk aplikasi video editing ya, kita bisa umumnya mengembangkan atau membuat satu konten video tanpa memerlukan koneksi internet dengan aplikasi video editing. Begitu juga dengan aplikasi untuk audio editing atau misalnya untuk editing grafis, contohnya misalnya di sini aplikasi untuk editing 3D. Atau misalnya contoh juga untuk aplikasi untuk menghandle game-game dengan grafis yang berat seperti ini ya. Nah, umumnya juga kita menjalankan sebuah game, ketika memainkan itu biasanya umumnya tidak terkoneksi dengan internet. Tapi mungkin pada sisi-sisi tertentu, itu mungkin membutuhkan koneksi internet. Misalnya untuk update dan lain sebagainya. Sebuah aplikasi desktop adalah sebuah aplikasi yang berjalan secara standalone dalam sebuah komputer, baik itu komputer desktop maupun laptop. Nah, seorang desktop developer adalah seorang programmer yang biasanya menulis kode. Yang pertama, dia berjalan secara native dalam sistem operasi seperti macOS, Windows, atau Linux. Kemudian software tersebut mungkin tidak perlu terkoneksi ke internet. Akan tetapi, ini bisa terkoneksi sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Seorang desktop developer biasanya dia akan ikut dalam meeting-meeting untuk melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan untuk menentukan fungsi-fungsi apa nanti yang akan dibangun dalam aplikasi. Kemudian seorang desktop developer juga akan terlibat dalam pemilihan teknologi apa yang akan digunakan pada produk aplikasi yang akan dikembangkan. Baik itu bahasa pemrogramannya, maupun juga library yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan fungsi dan fitur dari aplikasi. Selanjutnya, seorang desktop developer akan melakukan implementasi, keamanan, dan proteksi terhadap data. Kemudian akan berpartisipasi atau mengelola peluncuran testing pada beberapa sistem operasi. Selain itu, dia juga harus bekerja pada software tersebut atau pada aplikasi tersebut untuk menunjang kompatibilitas tidak hanya dalam satu platform saja, tapi harus juga cross-platform. Ya. Mengingat umumnya dalam suatu organisasi, umumnya kita berhadapan dengan platform yang berbeda-beda.
Seorang desktop developer biasanya mengelola aplikasi yang terdistribusi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Aplikasi ini biasanya tersebar di departemen-departemen dalam perusahaan tersebut. Jadi, sebuah aplikasi bisa saja memiliki modul-modul yang diperuntukkan untuk masing-masing departemen. Jadi, misalnya ada departemen Human Resource, itu hanya bisa mengakses modul Human Resource saja. Ada departemen Finance atau Accounting, hanya bisa mengakses modul untuk accounting saja. Akan tetapi, aplikasi ini digunakan dan secara terintegrasi, dia beroperasi dalam sebuah perusahaan. Nah, otomatis tugas dari si desktop developer ini, dia harus mengelola aplikasi-aplikasi tersebut agar supaya bisa berjalan dengan baik dan saling terintegrasi dengan baik. Nah, seorang desktop developer juga biasanya membangun aplikasinya itu menggunakan kode-kode program yang sudah ada atau library-library yang sudah ada untuk efisiensi pembuatan aplikasi. Kemudian dia juga biasanya mengoptimalkan aplikasi yang sudah ada untuk mendapatkan kecepatan dan skalabilitas yang maksimum. Selain itu, biasanya seorang desktop developer akan melakukan implementasi testing untuk platform tertentu atau unit test. Seorang desktop developer juga akan melakukan testing, debug, kemudian mendokumentasikan ke semua hal tersebut, dan mendokumentasikan kode program yang dia buat. Nah, sekarang kira-kira framework apa yang akan kita gunakan untuk membangun aplikasi desktop? Kalau target kita spesifik ke Mac, maka kita perlu familiar dengan framework-framework OS X. Kalau target kita spesifik ke Microsoft, maka tentunya kita perlu mempelajari atau perlu mengetahui framework-framework untuk pengembangan aplikasi Windows biasanya ya. Nah, selain itu, kalau kita ingin target aplikasi kita berjalan secara cross-platform, artinya aplikasi kita nanti bisa berjalan di Microsoft, bisa berjalan di Mac, maupun platform yang lain. Nah, tentunya kita harus mencari framework-framework yang sesuai untuk pengembangan aplikasi desktop yang cross-platform. Nah, tentunya hari-hari ini sangat dibutuhkan sebuah software yang bisa berjalan secara cross-platform. Ya. Selain dia bisa berjalan di Microsoft, dia juga bisa berjalan di platform yang lainnya. Nah, kalau dia hanya berjalan di platform yang spesifik, misalnya hanya berjalan di Microsoft saja, tentunya target usernya hanya spesifik ke pengguna platform Microsoft saja, atau komputer-komputer yang terinstall Windows. Nah, kekurangannya kalau kita menulis kode program yang spesifik ke satu platform saja, jika misalnya ada kebutuhan baru untuk agar dia bisa berjalan di platform yang lainnya, imbasnya kita perlu menuliskan kode program yang baru lagi untuk aplikasi yang sama agar dia bisa berjalan di platform yang berbeda. Nah, dengan framework pengembangan aplikasi desktop yang cross-platform ini, kita bisa menuliskan satu kode program saja, kemudian nanti aplikasi kita bisa secara fleksibel berjalan di platform yang berbeda-beda, baik itu Microsoft maupun Mac. Nah, contoh framework atau pengembangan aplikasi desktop yang cross-platform, ini kita contohnya ada dua di sini, ada Java SE atau Standard Edition yang akan kita gunakan dalam mata kuliah ini. Kemudian juga ada Electron.js. Anda bisa explore ini sendiri. Ini pengembangan framework untuk pengembangan aplikasi desktop yang bahasa pemrogramannya menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS. Di sini ada contoh lainnya yang mungkin bisa menjadi referensi bagi Anda dalam mengembangkan aplikasi desktop. Ya, ada Objective-C, ada Swift, ada C#, ya, ada Java, ada C atau C++, Qt, ada Python, kemudian juga ada Ruby. Di sini juga sudah saya sertakan link, bagi yang ingin menelusuri lebih lanjut bisa mengklik link yang ada di sini. Java di sini telah digunakan secara global untuk pengembangan aplikasi mobile, aplikasi game, ya, kemudian aplikasi berbasis web, dan beragam perangkat lunak untuk operasional perusahaan.
Java memungkinkan kita juga untuk mengembangkan, menerapkan, dan menggunakan berbagai aplikasi dan layanan menarik dengan efisien. Dari laptop hingga pusat data, kemudian konsol game hingga superkomputer untuk komputasi ilmiah, kemudian juga ada smartphone dan lain-lain. Intinya Java di sini digunakan hampir di mana saja ya. Pada tahun 2010 saja, kita lihat sudah ada sekitar 1,1 miliar desktop yang menjalankan Java. Kemudian ada 930 juta Java runtime environment yang diunduh per tahun. Ini data dari 2009 sampai 2010. Selain itu, ada 9,5 juta unduhan Java Development Kit atau JDK per tahun. Ini juga data dari 2009 sampai 2010. Ini datanya sudah lama ya, sejak tahun 2010. Jadi mungkin sekarang sudah lebih banyak lagi. Versi Java yang pertama di sini kalau kita lihat mulai dari JDK, Alpha, dan Beta. Itu versi Java yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1995. Kemudian berlanjut versi Java ke JDK 1.0 pada tahun 1996 dan seterusnya, hingga sampai pada tahun 2019, versi Java yang terakhir adalah JDK 12 pada tahun 2019. Nah, dari tahun 1995 sampai tahun 2006, Java ini masih dikelola atau masih dimiliki oleh Sun Microsystem. Sampai tahun 2006 itu di versi Java yang JDK 6. Kemudian setelah itu, pada tahun 2011, di sini Java diakuisisi oleh Oracle. Jadi mulai versi Java JDK 7, Java sudah dimiliki oleh Oracle hingga saat ini. Hingga pada tahun, kalau sesuai data ini, pada tahun 2019 di versi Java JDK 12. Ada 4 grup untuk produk teknologi Java di sini. Yang pertama ada Java Platform Standard Edition atau yang kita kenal dengan Java SE. Kemudian ada Java Platform Enterprise Edition atau Java EE. Kemudian ada Java Platform untuk Micro Edition, Java ME, dan ada Java Card. Untuk pengembangan aplikasi desktop menggunakan Java, kita akan menggunakan Java SE, karena memang Java SE ini diperuntukkan untuk pengembangan aplikasi yang berjalan di komputer desktop. Java EE biasanya digunakan untuk membuat aplikasi untuk perusahaan besar, aplikasi di sisi server, dan aplikasi terdistribusi di sisi klien. Untuk Java ME, biasa digunakan untuk membuat aplikasi untuk perangkat lunak dengan kapasitas penyimpanan, tampilan, dan daya yang terbatas. Java ME juga digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk ponsel, PDA, set-top box TV, ada kartu cerdas, Raspberry Pi, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu kan kita sebenarnya kenal juga sekarang Java terkenal sebagai bahasa pemrograman untuk mengembangkan aplikasi Android ya. Nah, kemudian di sini ada juga Java Card. Nah, Java juga di sini digunakan untuk membuat aplikasi yang berjalan dengan aman pada kartu cerdas atau smart card ya, dan perangkat memori kecil yang serupa. Jadi ada 5 miliar Java Card yang digunakan saat ini. Nah, Java Card biasanya digunakan misalnya untuk identitas, untuk keamanan, ya, untuk transaksi, untuk SIM ponsel, dan lain-lain.